Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Caca Tanisa dengan NIM 2250191194 dari kelas E angkatan 2022. Tujuan saya di sini akan mempresentasikan tentang bab 4, yaitu standarisasi bahan baku dan sediaan farmasi berbasis bahan alam untuk memenuhi tugas sebelum praktikum dari farmasi terpadu. Sebelum praktikum 1, sebutkan parameter mutu bahan baku obat, simplisia dan ekstrak, dan obat sediaan bahan alam yang umum dipersyaratkan oleh Farmakopeia Herbal Indonesia. Jawaban untuk parameter mutu simplisia itu sendiri adalah bahan alam yang digunakan sebagai obat yang belum mengalami pengolahan apapun juga kecuali dinyatakan lain berupa bahan yang telah dikeringkan menurut Farmakopeia Herbal Indonesia. Adalah parameter mutu simplisia. Parameter mutu terbagi menjadi beberapa aspek, yaitu yang pertama ada identitas. Identitas itu terbagi menjadi beberapa aspek juga. Yang pertama ada uji organoleptik. Uji organoleptik ini menggunakan panca indera untuk mengidentifikasi bentuk, warna, bau, dan rasa dari simplisia itu sendiri. Yang kedua ada uji makroskopik, yaitu yang dilakukan secara langsung atau menggunakan kaca pembesar untuk mengamati morfologi, ukuran, dan warna simplisia. Selanjutnya ada uji mikroskopik, yaitu untuk mengamati fragmen-fragmen jaringan simplisia, misalnya dengan melihat berkas pengangkut atau sel-sel spesifik. Terus selain itu juga ada uji histokimia, yaitu untuk mengidentifikasi senyawa kimia tertentu di dalam sel atau jaringan simplisia untuk memastikan identitasnya. Selain uji histokimia, ada juga uji kromatografi, yaitu untuk menetapkan pola kromatografi yang spesifik untuk mengidentifikasi dan mengkuantifikasi kandungan senyawa dalam simplisia. Selain itu juga ada penetapan senyawa identitas, yaitu untuk mengidentifikasi senyawa penanda yang spesifik untuk simplisia tersebut, seperti brazilin pada simplisia secang. Terus selanjutnya ada determinasi, yaitu penetapan identitas botani, yaitu untuk mengkonfirmasi nama Latin, nama daerah, dan bagaimana tumbuhan yang digunakan. Selanjutnya, parameter mutu simplisia ada spesifik, yaitu parameter ini digunakan untuk mengidentifikasi dan menjamin kandungan senyawa aktif yang memiliki efek farmakologis. Nah, seperti kadar senyawa terlarut, yaitu meliputi penetapan sari larut air dan kadar sari larut etanol. Selain itu juga ada sifat organoleptik yang meliputi warna, bentuk, bau, dan rasa. Ada identifikasi simplisia, yaitu pengujian mikroskopis untuk mengidentifikasi ciri khas dari simplisia yang saya sebutkan sebelumnya. Terus ada kadar senyawa terlarut, yaitu untuk mengukur kadar senyawa aktif tertentu yang larut dalam pelarut spesifik seperti air atau etanol. Terus ada juga uji identifikasi senyawa kimia, yaitu yang meliputi menguji keberadaan golongan senyawa seperti flavonoid, alkaloid, saponin, ataupun tanin. Selanjutnya ada non-spesifik. Kalau non-spesifik itu parameter ini terkait dengan kualitas dan keamanan produk secara umum, tidak langsung berhubungan dengan aktivitas farmakologi spesifik, yaitu seperti pada contoh di sini susut pengeringan, mengukur kandungan air yang hilang saat pengeringan biasanya dipersyaratkan maksimal 10%. Terus ada juga kadar abu yang meliputi kadar abu total dan kadar abu tidak larut asam untuk mengetahui kandungan mineral atau pengotor. Nah, selain kadar susut pengeringan kadar abu dan kadar air, ada juga cemaran, yaitu untuk menguji keberadaan kontaminasi seperti logam berat dan mikroba patogen. Ada juga sisa pelarut, yaitu
untuk memastikan tidak adanya residu pelarut yang berbahaya dari proses ekstraksi tersebut. Selain itu juga ada bobot jenis, yaitu untuk mengukur densitas dari simplisia itu. Berikutnya adalah parameter mutu ekstrak. Ekstrak itu sendiri adalah suatu sediaan kental atau kering dari simplisia yang telah melalui proses ekstraksi. Parameter mutunya dibagi menjadi parameter spesifik dan non-spesifik. Nah, bentuk dari ekstrak itu sendiri berupa ekstrak cair, kental, ataupun kering. Terus penggunaannya juga digunakan sebagai bahan dalam industri farmasi, makanan, misalnya untuk perasa, pewarna, dan minuman. Untuk prosesnya juga menggunakan pelarut tertentu untuk memisahkan senyawa aktif dari bahan, lalu pelarutnya diuapkan. Selanjutnya adalah parameter mutu ekstrak, yaitu yang pertama yang spesifik. Nah, parameter spesifik ekstrak adalah pengujian kualitas yang spesifik untuk mengidentifikasi dan mengkarakterisasi ekstrak yang meliputi identitas ekstrak itu sendiri seperti nama latin dan bagian tumbuhan yang telah digunakan. Terus sifat organoleptik, yaitu bentuk, warna, bau, dan rasa, dan kandungan senyawa kimia seperti senyawa yang terlarut dalam pelarut tertentu, air, etanol, seperti fitokimia lainnya, serta fitokimia lainnya. Nah, parameter ini juga bertujuan untuk memastikan konsistensi dan kualitas ekstrak pada setiap batch produksi. Yang pertama dari parameter spesifik ekstrak ini ada identitas, yaitu pemeriksaan organoleptik, yaitu bentuk, bau, rasa, dan warna untuk mengidentifikasi ekstrak. Ada juga kadar senyawa terlarut, yaitu penetapan ekstrak larut air dan ekstrak larut etanol. Terus ada kandungan kimia, yaitu penetapan senyawa identitas, senyawa penanda, atau kadar senyawa aktif lainnya. Selain ketiga itu juga ada senyawa fitokimia, yaitu untuk mengidentifikasi dan mengukur keberadaan senyawa kimia aktif tertentu, yaitu seperti alkaloid, flavonoid, saponin, dan tanin yang memiliki aktivitas farmakologis. Ada juga kadar senyawa terlarut, yaitu untuk menentukan persentase senyawa yang dapat larut dalam pelarut tertentu seperti air, etanol. Ini penting supaya bisa mengukur daya tarik ekstrak terhadap senyawa aktif dalam pelarut yang berbeda. Adalah parameter ekstrak non-spesifik. Nah, parameter ini adalah uji fisik, kimia, dan mikrobiologi untuk menilai keamanan dan stabilitas ekstrak seperti suhu pengeringan, kadar air, kadar abu total, dan kadar tidak larut asam, bobot jenis, sisa pelarut, cemaran logam berat, dan cemaran mikroba. Parameter ini bertujuan untuk menjamin keseragaman keamanan dan stabilitas ekstrak serta meningkatkan nilai ekonomisnya. Jenis-jenis parameter non spesifik ini adalah yang pertama kadar air, yaitu pengukuran kadar air sisa dalam ekstrak untuk mencegah pertumbuhan adanya mikroba. Terus kadar abu, yaitu penetapan kadar abu total dan kadar abu tidak larut asam. Selanjutnya ada bobot jenis, yaitu untuk ekstraksi cair yang menentukan perbandingan bobot per satuan volume. Terus ada cemaran mikroba yang meliputi angka lempeng total atau ALT, angka kapang kamir, AKK, dan cemaran mikroba spesifik. Selanjutnya adalah cemaran lainnya, yaitu meliputi cemaran logam berat dan aflotoksin. Selain itu juga ada susut pengeringan. Nah, susut pengeringan ini untuk mengukur persentase kehilangan berat ekstrak setelah dikeringkan, biasanya yaitu untuk menunjukkan jumlah zat yang mudah menguap seperti air. Selain itu juga ada sisa pelarut, yaitu untuk menentukan keberadaan sisa pelarut yang digunakan dalam proses ekstraksi yang harus berada di bawah batas. Selanjutnya adalah parameter mutu obat sediaan bahan alam. Obat sediaan bahan alam adalah produk jadi yang berasal dari bahan alam seperti jamu,
obat herbal terstandar atau OHT atau fitofarmaka. Nah, pengertian dari jamu itu sendiri adalah obat tradisional yang berasal dari bahan alam dan dibuat berdasarkan pengalaman atau resep dari turun-temurun. Bentuk sediaan jamu umumnya tersedia dalam bentuk serbuk, seduhan, pil, atau cairan. Untuk pembuktian khasiatnya terbukti berdasarkan data empiris atau pengalaman dan belum melalui uji klinis. Ciri logonya itu lingkaran kuning dengan garis tepi hijau dan gambar ranting daun hijau di dalamnya. Contohnya jamu itu ada ramuan jamu tradisional seperti beras kencur, kunyit asam, atau tolak angin, yaitu sediaan jamu. Selanjutnya adalah obat herbal terstandar yaitu OHT, yaitu sediaan obat bahan alam yang telah diproses melalui lebih lanjut dan teruji secara ilmiah. Nah, untuk bentuk sediaannya yaitu tersedia dalam bentuk ekstrak yang dikemas dalam kapsul, pil, atau tablet. Untuk pembuktian khasiatnya dan keamanannya telah terbukti melalui uji praklinik atau menggunakan hewan percobaan seperti mencit, tikus, dan lain-lain. Untuk ciri logonya yaitu lingkaran kuning dengan garis tepi hijau dan gambar 3 bintang hijau di dalamnya. Untuk contohnya tolak angin, versi OHT, dan diapet. Selanjutnya yaitu fitofarmaka. Nah, fitofarmaka itu sendiri merupakan golongan tertinggi dari obat bahan alam yang sudah teruji secara menyeluruh. Bentuk sediaannya dibuat dalam bentuk sediaan yang modern seperti tablet, kapsul, sirup, layaknya obat kimia pada umumnya. Untuk pembuktian keamanannya dan khasiatnya sudah teruji secara ilmiah, termasuk melalui uji praklinik dan uji klinis, yaitu uji pada manusia. Karena standarnya yang ketat, fitofarmaka setara dengan obat modern dalam hal keamanan dan efektivitas. Untuk ciri logonya yaitu lingkaran kuning dengan garis tepi hijau dan gambar butir salju hijau di dalamnya. Contoh obatnya yaitu seperti Stimuno, Tensigard, dan Redasit. Sebelum melanjutkan ke persyaratan umum, ada juga jenis-jenis sediaan lainnya selain fitofarmaka, OHT, yaitu ada simplicia, yaitu bahan segar atau kering dari tanaman yang belum diolah. Terus ada juga ekstrak, yaitu hasil pengolahan simplicia untuk mengambil zat aktifnya. Ada juga serbuk pil dan tablet, yaitu bentuk sediaan padat yang praktis. Ada juga tinktur, yaitu sediaan cair yang dibuat dengan cara maserasi atau perkolasi, yaitu menggunakan pelarut etanol. Ada juga ramuan tradisional, yaitu sediaan racikan yang dibuat dengan takaran dan cara tertentu secara turun-temurun. Nah, selanjutnya ini ada persyaratan umum. Nah, dari persyaratan umum parameter mutu obat sediaan bahan alam adalah yang pertama, penggunaan bahan berkhasiat dan bahan tambahan yang memenuhi persyaratan mutu, keamanan, dan khasiat. Selain itu juga ada keseragaman, yaitu pengujian ini untuk memastikan keseragaman bobot dan kandungan, terutama untuk sediaan padat seperti kapsul atau tablet. Selanjutnya ada waktu hancur, yaitu pengujian waktu hancur untuk sediaan padat seperti tablet atau kapsul untuk memastikan zat aktif dapat dilepaskan dengan benar. Selanjutnya ada kandungan kimia, yaitu penetapan kadar senyawa zat aktif. Penanda yang digunakan sebagai standar yaitu kadar alkohol, yaitu batas kadar alkohol yang diizinkan terutama untuk sediaan cair. Terus ada volume terpindahkan, yaitu pengukuran volume atau bobot untuk sediaan cair. Terus ada cemaran mikroba, yaitu persyaratan cemaran dari mikroba itu harus terpenuhi dengan batasan yang berbeda tergantung dengan jenis sediaan. Terus ada cemaran lainnya, yaitu harus bebas dari cemaran logam berat dan pestisida yang melebihi batas toleransi. Terus ada juga uji stabilitas, yaitu pengujian untuk memastikan produk tetap stabil selama masa penyimpanan dan penggunaan.
Nomor 2 yaitu sebutkan metode analisis kimia yang umum digunakan di farmakope Pertama herbal yaitu ada Indonesia. metode kromatografi, digunakan untuk pemisahan, identifikasi, dan penetapan kadar dari senyawa kimia dalam campuran. Selain itu juga, kromatografi merupakan salah satu metode analisis kimia yang paling esensial dan banyak digunakan untuk pemisahan, identifikasi, dan mengukur komponen dalam campuran kompleks. Nah, metode ini memiliki berbagai variasi yang memungkinkan penyesuaian sesuai dengan kebutuhan analisis spesifik, menjadikannya sangat fleksibel dan efektif di berbagai bidang industri. Untuk prinsip dasar kromatografi itu sendiri, yaitu melibatkan dua fase, yaitu fase gerak dan fase diam. Fase gerak adalah cairan atau gas yang mengalir melalui atau sepanjang fase diam, yang biasanya berupa padatan atau cairan yang didukung oleh suatu material padat. Komponen-komponen dalam sampel akan terpisah berdasarkan perbedaan dalam afinitas mereka terhadap fase gerak dan fase diam. Komponen yang memiliki afinitas lebih besar terhadap fase gerak akan bergerak lebih cepat melalui sistem, sementara yang lebih tertarik pada fase diam akan tertahan lebih lama. Nah, jenis-jenis kromatografi yang digunakan dalam analisis kimia masing-masing dengan keunikannya sendiri. Yang pertama ada kromatografi lapis tipis, yaitu metode ini memisahkan senyawa berdasarkan perbedaan kepolaran pada plat lapis tipis. Dalam FHI, KLT sering dipakai untuk mengidentifikasi kandungan senyawa, misalnya flavonoid, yang ditunjukkan oleh pola noda atau spot tertentu. Selain itu juga, teknik sederhana dari kromatografi tipis yaitu pemisahan awal dan identifikasi komponen dalam campuran, dan banyak digunakan di dalam penelitian laboratorium untuk analisis kualitatif untuk KLT ini. Terus ada juga kromatografi cair kinerja tinggi, yaitu KCKT, atau High Performance Chromatography, HPLC, yaitu merupakan metode yang lebih canggih dan akurat untuk penetapan kadar dan identifikasi senyawa aktif dalam bahan herbal. Selain itu juga ada kromatografi cair dari HPLC, yaitu pengertiannya adalah salah satu bentuk jenis kromatografi yang paling populer dan digunakan untuk menganalisis campuran kompleks dengan akurasi tinggi. Nah, HPLC ini juga banyak digunakan dalam industri farmasi untuk pemisahan dan kuantifikasi bahan aktif dalam obat-obatan. Selain itu juga ada kromatografi gas, yaitu digunakan pada analisis komponen volatil dalam campuran gas atau cairan. Kromatografi gas ini juga sering digunakan dalam industri petrokimia untuk mengidentifikasi dan mengukur komponen dalam kromatografi gas dan produk turunannya. Selain itu juga ada kromatografi afinitas, yaitu berdasarkan interaksi spesifik antara molekul target dan ligan yang terikat pada fase diam. Teknik ini banyak digunakan dalam bioteknologi untuk pemurnian protein dan enzim. Nah, untuk aplikasi kromatografi ini bisa digunakan secara luas di berbagai sektor, seperti contohnya farmasi, yaitu untuk memastikan kemurnian bahan aktif dan memantau konsistensi dari produk. Terus ada lingkungan juga, yaitu dalam analisis lingkungan, kromatografi ini digunakan untuk mendeteksi dan mengukur polutan seperti pestisida atau bahan kimia berbahaya lainnya di udara, air, ataupun tanah. Terus ada juga di bidang makanan dan minuman. Industri makanan menggunakan kromatografi untuk menguji kemurnian bahan baku, terus mendeteksi kontaminan juga. Selain itu juga di bidang bioteknologi, yaitu kromatografi gas
digunakan untuk memurnikan kromatografi gas dan bahan biologis lainnya yang esensial dalam penelitian produk bioteknologi, yaitu metode screening fitokimia. Nah, metode ini digunakan untuk mengidentifikasi keberadaan golongan senyawa metabolit sekunder dalam bahan obat herbal secara kualitatif. Metode ini merupakan analisis kualitatif untuk mendeteksi golongan senyawa metabolit sekunder dalam suatu sampel tumbuhan yang umumnya dilakukan dengan uji reaksi warna menggunakan reaksi kimia seperti uji untuk alkaloid, flavonoid, dan saponin. Metode uji reaksi warna ini digunakan reaksi kimia untuk menghasilkan perubahan warna atau endapan yang spesifik pada senyawa target. Seperti contoh, di sini ada identifikasi flavonoid, yaitu menggunakan reaksi kimia untuk mendeteksi keberadaan senyawa flavonoid. Ada juga identifikasi alkaloid, yaitu menggunakan reaksi pengendap seperti Mayer atau drag and drop untuk mendeteksi alkaloid. Nah, untuk alkaloid ditunjukkan dengan pembentukan endapan putih, krem dengan reaksi Mayer, atau endapan orange dengan reaksi drag and drop. Untuk identifikasi flavonoid, menggunakan reaksi Mayer yang akan menghasilkan endapan kuning atau jingga, atau reaksi Wagner yang menghasilkan endapan coklat kemerahan. Ada juga identifikasi terpenoid dan steroid, yaitu menggunakan reaksi seperti Lieberman-Burchard untuk mendeteksi adanya terpenoid atau steroid. Terus ada juga identifikasi saponin, yaitu mengidentifikasi senyawa yang dapat membentuk busa stabil dalam air. Nah, dideteksi dengan cara mengocok ekstrak dengan air. Jika terbentuk busa akan stabil dan tahan lama, maka saponin ada dalam sampel tersebut. Terus ada identifikasi tanin, yaitu menggunakan reaksi ferrichlorida atau gelatin untuk mendeteksi adanya tanin. Nah, reaksi dengan larutan ferrosulfat atau menghasilkan warna biru kehijauan jika tanin itu ada pada sampelnya adalah metode analisis fisikokimia. Metode ini digunakan untuk menentukan parameter fisik dan kimia bahan herbal. Terus metode ini meliputi pengujian parameter spesifik seperti kadar sari, larut air atau etanol, dan minyak atsiri, serta parameter non-spesifik seperti kadar air dan kadar abu. Metode ini juga mencakup analisis fisikokimia untuk mengidentifikasi kelompok senyawa seperti alkaloid dan flavonoid menggunakan teknik seperti kromatografi, misalnya HPLC, dan spektrofotometri UV visible untuk penetapan kadar. Nah, untuk parameternya, yaitu yang pertama ada penetapan kadar abu, yaitu untuk mengukur jumlah total mineral dan bahan anorganik dalam sebuah sampel. Penetapan kadar abu ini ditentukan menggunakan metode gravimetri, di mana sampel dipanaskan hingga menjadi abu dan ditimbang. Selanjutnya ada penetapan kadar air, yaitu untuk menentukan kadar air dalam bahan simplisia yang penting untuk stabilitas produk. Penentuan kadar air ini diukur dengan metode pengeringan menggunakan oven. Selanjutnya ada penetapan kadar sari, yaitu mengukur jumlah zat yang terlarut dalam pelarut tertentu, misalnya kadar sari larut etanol atau larut air. Selanjutnya uji susut pengeringan untuk mengukur hilangnya bobot bahan herbal setelah dikeringkan. Untuk penafisan fitokimia ini ada uji kualitatif untuk mengidentifikasi senyawa metabolit sekunder seperti alkaloid, flavonoid, tanin, dan saponin melalui reaksi warna dengan reaksi spesifik, contohnya reaksi Mayer atau alkaloid. Untuk uji penetapan kadar sari ini dihitung berdasarkan berat ekstrak yang diperoleh dari pelarut tertentu, yaitu yang larut air atau larut etanol. Untuk parameter fisikokimia lainnya ada karakteristik fluoresensi, yaitu yang diamati
di bawah lampu UV untuk mengidentifikasi beberapa senyawa. Ada juga analisis spektroskopi, yaitu metode seperti spektroskopi Raman, difraksi sinar X, dan spektroskopi UV visible yang digunakan untuk mengkarakterisasi struktur dan interaksi dari sebuah molekular. Terus ada kalorimetri dan analisis hidrodinamik, yaitu yang digunakan untuk penyelidikan interaksi. Selanjutnya nomor 3, bacalah dan buatlah rangkuman beberapa pengujian dalam parameter standar yang tertera pada Farmakopeia Herbal Indonesia sesuai tabel berikut. Yang pertama, susut pengeringan. Metode pengujiannya yaitu menggunakan gravimetri. Terus prinsip pengujiannya, sampel dikeringkan hingga berat konstan. Untuk parameter kunci yang diamatinya, penurunan berat dalam bentuk persen. Terus untuk yang kedua, kadar air. Metode pengujiannya menggunakan destilasi azeotrop, Color-Fisher atau gravimetri. Untuk prinsip pengujiannya, penguapan air dari sampel dan pengukuran kuantitasnya. Parameter kunci yang diamatinya yaitu persentase kadar air. Yang ketiga ada kadar sari, yaitu metode pengujiannya menggunakan reflux dengan pelarut tertentu. Untuk prinsip pengujiannya, ekstraksi senyawa terlarut dari simplisia. Parameter kunci yang diamatinya berat dari larut air atau etanol dalam bentuk persen. Terus nomor 4 yaitu kadar abu. Metode pengujiannya yaitu pemijaran dalam furnace suhu tinggi. Prinsip pengujiannya yaitu oksidasi semua komponen organik, sisakan mineral sebagai abu. Terus untuk parameter kunci yang diamatinya yaitu persentase abunya. Yang nomor 5 yaitu KLT. Metode pengujiannya menggunakan kromatografi lapis tipis. Prinsip pengujiannya yaitu pemisahan senyawa berdasarkan afinitas terhadap fase diam dan fase gerak. Untuk parameter kunci yang diamati yaitu pola bercak dan nilai RF. Terus yang nomor 6 yaitu kadar kandungan minyak atsiri. Metode pengujiannya yaitu menggunakan destilasi dengan air atau alat Clevenger. Prinsip pengujiannya menggunakan uap air, membawa minyak atsiri lalu dikondensasikan dan diukur volumenya. Terus parameter kunci yang diamatinya yaitu volume minyak atsiri dalam bentuk persen. Dan yang terakhir yaitu kadar flavonoid total. Menggunakan metode pengujian yaitu spektrofotometri UV visible. Prinsip pengujiannya reaksi komplikasi flavonoid dengan reagen spesifik dan pengukuran absorbansi. Terus untuk parameter kunci yang diamatinya yaitu konsentrasi flavonoid dalam bentuk miligram per gram atau dalam persenan. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan juga. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menjadi ladang dari pengetahuan dan ilmu. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.